Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan hewan korban yang akan disembelih Bapak Haji Muhammad Baik. Semoga Allah memberikan ridhonya dan semoga diberi kelancaran. Insya Allah semoga menjadi sababiyah nanti jadi tunggangan pada saat kita di akhirat, pada saat kita di surga. Allahumma amin. Amin, 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 amin. Alhamdulillah. Nah, saya beli sapi ini kita beli dan saya peruntukkan Idul Kurban ini adalah untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yatim piatu dan para penghafal Al-Quran. Insya Allah ini ya, dari kami untuk kalian fakir miskin, untuk kalian anak yatim piatu, dan untuk kalian para penghafal Al-Quran. Jadi kami tujukan untuk mereka ini sebagai ibadah kami karena cinta kami kepada Allah, karena cinta kami kepada Rasulullah, dan kami ingin bertemu dengan Allah dengan penuh rahmatnya dan penuh rasa rindu dan penuh rasa cinta, sehingga kami melakukan ini semuanya. Dan semoga Allah memberikan jalan yang terbaik dan selalu menumbuhkan rasa cinta dan rindu kepadanya, dan Allah juga mencintai itu. Terima kasih. Itulah moto yang ingin kami melakukan ibadah kurban ini karena Allah. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini sapi yang beratnya 1 ton. Ya, kita besok insya Allah akan serahkan ke warga untuk menjadi ibadah kurban kita semuanya. Dan semoga kurban ini ibadah karena niat kita cinta ke Allah, kita akan nanti bertemu dengan Allah dengan penuh kebahagiaan, penuh kerinduan, dan penuh rahmatnya. Dan niat kami satu, melakukan ibadah kurban ini adalah karena cinta kami kepada Allah, cinta kami kepada Rasulullah, dan kami ingin bertemu dengan Allah dengan kebahagiaan dan kerinduan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Husain Ilyas. Beliau ini guru saya dan beliau ini panutan saya, Kiai. Ya, saya banyak belajar dari beliau. Yang saya hormati Kiai Nur Yakin, Kiai Hatta Qadir, ada Kiai Mustain, Syafi'i, Kiai Hamid, Pak Sirot, ngapunten Pak Sirot. Padahal Pak Sirot ini paling banyak bantu festival Qur'ani, jadi ngapunten. Dan Kiai Ansori, guru saya waktu di Tansanawiyah, Tambak Beras, dan adik-adikku sekalian santri yang saya hormati. Marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mudah-mudahan menjadi hari yang penuh berkah. Hari yang penuh hari ini bisa mengantarkan nanti kita bertemu kembali di akhirat kelak. Penuh rahmatnya Allah. Dan semoga sholawat kita semuanya akan tersampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah akan mensyafaati kita semuanya kelak. Amin. Ini sebenarnya adalah bagian dari cita-cita yang pengen kami wujudkan, Kiai. Jadi kami itu punya cita-cita, ada 4 cita-cita. Saya selalu minta ke Allah itu, ya Allah, sebelum Engkau mengambilku, sebelum aku kembali kepadamu, ya Allah, berilah aku kesempatan yang lain. Di antaranya adalah saya ingin sekali bisa membangun musola atau masjid, 100 masjid yang kami buat dari rezeki Allah yang memang dititipkan ke kula. Enggak minta bantuan, enggak minta dana ke yang lain, tapi murni karena kecintaan dan kerinduan kami kepada Allah. Dan yang kedua, kami punya cita-cita dan ingin sekali bisa mengumrohkan orang atau menghajikan orang sampai 1000 dengan kami bisa membantu membiayai mereka ke sana, siapapun itu. Dan alhamdulillah cita-cita yang kedua sampun tercapai, Kiai. Dan sampun yang kita berangkatkan ada 228, alhamdulillah. Cita-cita yang kedua sudah. Kemudian cita-cita yang ketiga, dan saya pengen dari dulu pengen banget bisa menyembelih hewan kurban sapi, 100 sapi dan 1000 kambing. Alhamdulillah, Allah Maha baik dan Allah Maha sangat baik kepada kita semua, pada saya, pada kita semua muslim. Dan yang ketiga, yang keempat adalah kami ingin dari dulu itu, walaupun dengan pelan dan sebagainya, kami ingin bisa membuat pondok tahfidz Al-Quran. Dan alhamdulillah juga sedang dibangun dan sebagainya. Nah, ketika saya punya beberapa cita-cita begini, anak saya yang paling kecil itu pernah bertanya, Ayah, kalau cita-cita ayah sudah tercapai semuanya, kemudian mengumrohkan dan hajikan orang sudah bisa, bangun masjid sudah bisa 100, kemudian hewan kurban bisa 1000 dan 100, kemudian dan sebagainya, berarti ayah saatnya kembali kepada Allah dong, katanya. Mungkin anak saya yang paling kecil itu ngaten. Maka saya tanya anak saya yang paling kecil, dan ayah yang kecil ini, Gus, itu yang di Suwun Ye Jamal. Kalau bisa putranya yang paling kecil itu di sini aja. Jadi itu anak saya yang paling kecil gitu. Jadi kalau bisa anaknya jenengan Kiai Rifai, kalau bisa dititipin di saya aja. Yang ketiga itu anak saya itu gitu. Nah, saya tanya, namanya Faza Miftahul Haq, panggilannya Aca. Aca, kalau misalnya ayah sudah dipanggil sama Allah, ayah seneng nggak? Anak ini usianya waktu itu masih umur 5 tahun, mau 6 tahun. Maka jawabnya begini, kalau ayah sudah mau bertemu dengan Allah dan Allah juga senang dengan ayah, nggak apa-apa. Ayah nggak apa-apa ketemu dengan Allah dulu. Tapi kalau ayah ketemu Allah dan Allah nggak suka, ya jangan, katanya gitu. Jadi ini benar-benar menjadi kritikan yang sangat luar biasa gitu. Anak masih 5 tahun, saya dikritik seperti itu. Saya benar-benar merasa terbangun dari anak kecil yang bisa menyampaikan seperti itu. Jadi akhirnya dari situ saya banyak belajar satu hal, bahwa ternyata ketika seseorang mau bertemu dengan Tuhannya,
daripada bertemu dengan makhluknya, mau bertemu dengan penguasa, mau bertemu dengan presiden sekalipun. Ternyata kalau dipikir jauh lebih nikmat bertemu dengan Allah. Kenapa begitu? Karena saya merasakan sendiri. Ketika kita selalu merindukan Allah, ketika kita bisa menangis karena rindu kepada Allah, maka itu menjadi suatu kenikmatan tersendiri. Sama ketika kami melakukan apapun, itu adalah kami selalu niatkan, saya Allah, aku melakukan ini karena cintaku kepadamu. Ya Allah, ketika kami mengumrohkan orang, ya Allah, kami mengumrohkan ini karena kami cinta kepadamu, karena kami merindukanmu ya Allah, dan kami nanti ingin kembali kepadamu ya Allah. Benar-benar kami dengan penuh rindu dan cinta kepadamu. Saya ingin banget nanti suatu ketika pasti semua kita pasti akan kembali kepada Allah. Nggak tahu nanti Kiai Yakin duluan atau saya yang belakang, atau saya kan nggak tahu Kiai mana yang duluan gitu kan. Tapi yang jelas nggak tahu siapa yang duluan kan gitu kan. Iya. Ya tapi yang jelas saya kiri-kiri yang duluan siapa kan gitu ya. Tapi yang jelas satu hal, bahwa ketika seseorang yang rindu kepada Allah, dan saya sangat yakin, maka Allah pun akan menyambutnya hambanya dengan penuh rasa cinta dan rindu. Oke, itu yang ingin saya terapkan kepada adik-adikku, anak-anakku sekalian yang menjadi penghafal Al-Quran di tempat kami. Maka ingatlah bahwa cita-citalah, mempunyai cita-cita untuk cinta kepada Allah, untuk cinta kepada Rasulullah. Orang yang cinta kepada Allah, orang yang cinta kepada Rasulullah tidak akan pernah merugikan orang lain, tapi berusaha untuk memberikan manfaat yang besar kepada sesamanya. Karena Allah itu maha baik. Bahkan saya pernah bercerita, bagi saya dulu pernah berdoa menjadi orang miskin. Saya pernah berdoa untuk menjadi orang miskin. Ketika saya meminta ini dapat, maka ketika kita malam sering menangis, ya Allah, aku nggak mau Kau titipkan harta benda yang akan memberatkanku nanti. Aku nggak mau ya Allah. Tapi aku mau ya Allah yang Kau titipkan walaupun sedikit, tapi memberikan kenikmatan dan keberkahan kepadaku. Tetapi ketika kita meminta Allah untuk jadikan miskin, ya Allah jadikan aku orang miskin, ternyata Allah tidak ngasih menjadi miskin. Itu Kiai. Ternyata begitu saya meminta seperti itu, maka rezeki akan semakin dimudahkan. Sama ketika kami punya cita-cita, ya Allah, aku pingin kalau Kau titipkan harta ini ya Allah, aku bisa mengumrohkan atau menghajikan orang 1000. Ternyata alhamdulillah malah diberi, dan akhirnya apa yang kita mintakan, kita komitmen dan konsisten untuk melakukan karena cinta dan kerinduan kita kepada Allah. Sama ketika kami bangun masjid, alhamdulillah masjid sudah sampai 36. Yang di Gus Dur, yang saya bangun masjid di Gus Dur, di makam Gus Dur, insya Allah nanti masjid yang ke-39. Jadi semuanya kami melakukan semua karena kami benar-benar ingin bertemu dengan Allah dengan penuh kerinduan dan rasa cinta. Saya banyak belajar dari beliau sebenarnya. Jadi hanya itu yang bisa kami sampaikan. Adik-adik, anak-anakku sekalian, apapun yang adik-adik niatkan, dan saya selalu mendoakan adik-adikku sekalian untuk menjadi ahlul Quran, untuk menjadi ahlul Allah, untuk menjadi ahlul sholawat, untuk menjadi ahlul witir, untuk menjadi ahli tahajud, ahlul duha, dan ahlul amal kebaikan yang lainnya. Dan saya berharap semua dengan adik-adikku yang hafal Al-Quran nanti kita bisa bertemu kembali di alam kubur dan di amal akhirat nanti kala. Jadi surganya Allah kalau kita akan bertemu, tidak hanya berteman, dan kita akan bertemu di sini. Adik-adikku sekalian, maka belajarlah menjadi penghafal Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran yang karena Allah. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, Kiai. Mohon maaf sedikit boleh bercerita latar belakang sedikit, tapi yang jelas kritikan anak saya yang umur 5 tahun ketika itu sungguh menjadikan kami terbangun karena satu hal, kalau ayah kemudian bertemu dengan Allah dan Allah nggak suka, maka aku nggak senang. Gitu, benar-benar menjadi kritikan gitu. Nah akhirnya dari situ ternyata kita bisa belajar, tidak hanya belajar pada orang dewasa, anak kecil pun juga bisa menjadikan pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'du. Pimpinan acara yang sangat kami hormati, Al-Mukarramun, para Bapak Kiai, para hadim, wonten kula sebut setunggal-setunggalipun sedaya kemawon al-akhos panjenenganipun Al-Mukarram Gus Ahmad Rifai. Sedaya kala wau ingkang kita dherekaken lan kita hormati, ugi ingkang sangat kita ajeng-ajeng pengayomanipun. Yang terhormat Bapak-bapak Umaro keseluruhannya yang sangat kami hormati, Bapak-bapak ingkang sami hadir, utamine para sesepuh pinisepuh ingkang sangat kula mulyakaken. Kula mboten matur kathah namung ngaturaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh. Oleh dawuh Kanjeng Nabi niku inna qasral insani sabun wahia sadrun wa batinus sadri qalbun wa batinul qalbi ruhun wa batinur ruhi hayatun wa batinul hayati sirrun wa batinus sirri ilmun wa batinul ilmi fahmun fa in syarrul fahmu syarru kulluhu dawuh Kanjeng Nabi. Menungso niku ketoke siji, Gus Rifai ini ketoke siji, kula jenengan ketoke siji, tapi Kanjeng Nabi dawuh sak temene menungso iku rangkep 7. Lho gini iki lho. Mulane jenengan kapan aku iso sugih kaya Gus Rifai ya gak mungkin. Rangkepane lho gak padha ngoten yo. Siji dodo. Jerone dodo ana ati. Jerone ati ana roh. Jerone roh ana urip. Jerone urip ana rahasia, jerone rahasia ana ilmu, jerone ilmu nomor 7 jenenge paham. Wong niku nek sing rusak pahame sarra kulo angel dandanane. Mulane kula kali panjenengan muga-muga didadekno wong gak kemalan salah paham lho ngoten lho. Wangel ngene. Lah saniki ngeneki situk to mawon mboten panjang lebar. Ngene ku sing dalane dodo. Niki wong pinter niku cerita. Setiap rumah pasti punya halaman. Supaya rumah itu kelihatan indah, halaman pun harus ditanami tanaman-tanaman yang indah pula. Setiap manusia punya dada. Supaya manusia kelihatan indah, dada pun harus ditanami tanaman-tanaman yang indah pula. Apa tanaman yang indah di dalam dada? Satu adalah ilmu. Karena itu setiap orang berilmu pasti kelihatan indah. Gak ada orang bodoh indah itu. Yang kedua, ikhtiar dengan arti usaha. Setiap pengusaha pasti kelihatan indah. Nek wong males gak ono wong indah males. Nomor 3 sabar. Nomor sekawan istiqomah. Niki Kanjeng Nabi nek dawuh as-sabru jamilun wal istiqomatu karomatun. Sabar itu cantik, sabar itu indah. Istiqomah adalah mengangkat derajat kita dunia dan akhirat. Sing nomor 5 terakhir rahmatan lil alamin niki sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tadi namung kula cople Al-Mukarram Gus Ahmad Rifai ini adalah tujuan siji namung rahmatan lil alamin. Irhamu
man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wong niki nek cinta karo sak padha-padha, malaikat sak langit iki lho cinta nang gone wong sing kasih sayang nang sak padha-padha. Pun mboten kata-kata niku mawon kebengen. Kula yakin apa yang disampaikan Al-Mukarram Gus Ahmad Kifari, apa yang diberikan kepada kita apapun saja kabeh niki oleh ridane Gusti. Pun niku mawon kurang lebihnya mohon maaf. Alfa minkum wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hewan kurban ini Kiai, kami insya Allah dengan 100 sapi ini, kami hewan kurban ini sebagai bentuk cinta kami kepada Allah, sebagai bentuk cinta kami kepada Rasulullah dan kambing, dan kami juga ingin kembali kepada Allah nanti dengan kembali kepada Allah, yang penuh cinta kami kepada Allah. Dan tentunya hewan ini juga untuk keluarga kami, istri, jadi istri kami, anak-anak kami, dan saudara-saudara kami, kiai kami, ada Kiai Jamal, Kiai Husain, dan lain sebagainya, adalah untuk hewan kurban yang sekali lagi cinta dan rindu kami kepada Allah. Jadi mohon diterima, ya. Jadi mudah-mudahan ini akan menghantarkan kita semuanya menjadi orang-orang yang dirahmati Allah. Sampai kita bertemu dengan Allah penuh dengan rahmatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.